sering merasa haus, dan sering merasa lapar, dan sering buang air kecil di malam hari merupakan salah satu tanda klasik seseorang bisa terkena diabetes. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang penyakit diabetes. Saya Suljaya Patahudin, inilah Resep Dokter. Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes atau penyakit gula atau gula darah tinggi adalah penyakit kronis atau jangka panjang yang perlu kamu waspadai. Adapun tanda utama dari penyakit ini adalah meningkatnya kadar gula darah atau glukosa melebihi nilai normal. Diabetes terjadi ketika tubuh pengidapnya tidak lagi mampu mengambil gula ke dalam sel dan menggunakannya sebagai energi. Kondisi ini pada akhirnya menghasilkan penumpukan gula ekstra dalam aliran darah tubuh. Penyakit diabetes yang tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan konsekuensi serius, menyebabkan kerusakan pada berbagai organ dan jaringan tubuh. Contohnya organ seperti jantung, ginjal, mata, dan saraf. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyakit tersebut, simak perbincangannya di program Resep Dokter, TV Pare on YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Pare? Kembali lagi bersama saya Suljaya Patahudin dalam acara Resep Dokter. Kali ini kita bersama narasumber yang luar biasa yang akan membahas tentang diabetes. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita sambut Dr. Novita, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Dok? Alhamdulillah masih sehat untuk sampai saat ini. Mudah-mudahan terus sehat ya. Amin. Kita semua, amin. Baik pemirsa TV Pare, kali ini kita akan membahas satu penyakit yang terbilang ramai, Dok, ya, penyakit ini, yaitu penyakit diabetes. Nah, pemirsa TV Pare, kita simak pembicaraan atau penjelasan Dr. Novita SPPD. Nah, yang pertama, Dok, apa sih itu diabetes? Ya. Baiklah, saya akan menjelaskan diabetes. Kalau orang awam sering sebut itu diabetes, mereka sebutkan untuk diabetes mellitus ya, karena ada banyak diabetes. Tapi dalam hal ini kita membahas diabetes mellitus. Diabetes mellitus biasa orang awam menyebutnya sebagai penyakit kencing manis. Kencing manis. Jadi kenapa mereka menyebut kencing manis? Karena memang ada banyak gula yang berada dalam darah sehingga keluar lewat kencingnya dan terbaca sebagai gula memang dalam kencing. Sebenarnya penyakit diabetes mellitus ini adalah penyakit gangguan metabolisme. Dalam hal ini gangguan metabolisme gula, di mana gula yang kita makan itu tidak bisa lagi digunakan oleh tubuh karena adanya proses penyakit sehingga menyebabkan gula tetap tertinggal dalam darah dan tidak bisa digunakan sebagai energi dalam tubuh. Sehingga jika kita melakukan pemeriksaan darah, gula dalam darah kita akan terbaca tinggi. Gitu. Jadi diabetes mellitus secara umum adalah penyakit yang dimana darah mengandung banyak gula. Darah mengandung banyak gula yang tersimpan, yang tidak digunakan menjadi energi. Tidak bisa digunakan energi. Akibat ada penyakit ya, Dok, ya, seperti itu. Dalam hal ini penyakit diabetes. Ya, tadi sempat dikatakan diabetes mellitus. Sebenarnya diabetes ada berapa banyak tingkatan, Dok? Ada berapa diabetes banyak jenis? Ada beberapa. Yang pertama diabetes mellitus dan diabetes insipidus ya. Diabetes insipidus itu penyakit yang bisa dari tumor di kepala atau tumor dari ginjal, tapi yang sekarang kita bahas adalah penyakit diabetes mellitus, di mana penyakit diabetes mellitus ini sebenarnya adalah penyakit karena adanya gangguan produksi dari insulin. Jadi ternyata dalam tubuh kita ketika kita makan gula, tubuh akan memberikan atau mengeluarkan insulin agar gula tersebut bisa kita gunakan. Jadi dia tidak sebagai gula, tapi gula itu akan digunakan oleh tubuh dalam bentuk energi. Nah, yang mengubah gula menjadi energi ini adalah insulin. Ya. Jadi dalam hal ini
kenapa penyakit diabetes terjadi karena insulinnya kurang atau insulinnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau kedua-duanya. Jadi sudah insulinnya kurang, insulinnya pun tidak dapat berfungsi untuk mengubah gula menjadi energi. Berarti insulin yang punya peranan yang sangat penting nih, Dok, ya. Betul sekali. Dialah yang mengubah gula menjadi energi. Ya. Ketika insulin tidak berfungsi dengan baik, gulanya akan tertinggal. Penyakit diabetes. Penyakit diabetes. Nah, penyebab ini, Dok. Ya. Kenapa orang bisa terkena penyakit diabetes mellitus? Penyebabnya itu tadi. Apakah ada dua? Yang jelas ini adalah gangguan dari insulin, apakah insulinnya kurang atau insulinnya tidak berfungsi dengan bagus. Sebenarnya mungkin kita mungkin penyebabnya adalah sebelum melihat penyebab kita lihat apa dulu faktor resikonya mungkin ya. Jadi kenapa saya membahas insulin dulu sebelumnya karena ada beberapa paradigma di masyarakat bahwa dok kalau kita sudah pakai insulin pasti penyakitnya berat sekali. Nah, kenapa saya mengenalkan diabetes ini melalui insulin agar pasien tahu bahwa ini kenapa harus dapat insulin ya karena tadi patomekanismenya insulinnya kurang atau insulinnya tidak berfungsi dengan bagus sehingga gula dalam darah tetap tinggi tidak bisa digunakan sebagai energi dalam tubuh. Nah, faktor resikonya apa saja ya? Jadi ada dua. Yang pertama adalah orang yang gemuk. Nah, tapi orang gemuk ini tidak serta-merta akan berisiko untuk terjadi diabetes. Orang gemuk harus disertai dengan beberapa faktor risiko. Pertama, ada riwayat keturunan. Ada keturunan diabetes, misalnya ibu atau bapak atau nenek yang ada diabetesnya. Kemudian, orang gemuk dengan penyakit tekanan darah tinggi. Jadi itu merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya diabetes. Kemudian orang gemuk dengan kolesterol yang tinggi, dan orang gemuk wanita yang pernah melahirkan bayi lebih dari 4 kilo. Ya, itu salah satu faktor risiko. Jadi orang gemuk dengan beberapa faktor risiko. Kemudian yang terakhir adalah orang gemuk dengan riwayat penyakit jantung. Kemudian faktor risiko kedua, kan yang tadi pertama yang gemuk disertai dengan beberapa faktor risiko, yaitu faktor risiko kedua yaitu umur dari lebih dari 45 tahun. Jadi ketika umur lebih dari 45 tahun, kemudian tapi tanpa faktor risiko tadi, tidak gemuk, tidak hipertensi, tidak jantung, tidak kolesterol, itu sudah bisa kita menjadikan salah satu faktor risiko untuk terjadinya diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Berarti tadi faktor risikonya adalah ada 5 poinnya, Dok, ya, faktor risikonya. Yang pertama adalah karena keturunan. Ini dari 100% ada berapa persen kemungkinan keturunan seumpama taruhlah bapak yang diabetes, anak ada 5. Kira-kira berapa yang dapat diabetes atau bagaimana? Kalau faktor genetik biasanya kami ketahui bahwa ketika ibu yang kena, maka laki-laki akan berisiko. Ketika bapak yang kena, akan anak perempuan yang akan berisiko. Tapi masalahnya penyakit ini adalah penyakit yang bisa didapatkan karena gaya hidup. Jadi tidak serta-merta karena faktor keturunan juga. Ada banyak faktor. Jadi ketika misalnya seseorang, saya gemuk nih sekarang, saya tidak hipertensi, saya tidak kolesterol, orang tua saya tidak ada seperti itu, tidak ada jantung, tidak ada faktor keturunan. Tapi ketika gaya hidup kita tidak terlalu memperhatikan asupan gula yang masuk, itu juga termasuk salah satu faktor risiko. Oke, Dok. Jadi tidak serta-merta, bapak saya gula. Mungkin faktor risikonya artinya bukan menjadi alasan pembenaran bahwa saya diabetes karena faktor keturunan. Tapi ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Semakin banyak faktor yang mempengaruhi, maka semakin besar pula kemungkinan untuk terkena diabetes di kemudian hari. Oke, menarik, Dok. Yang terakhir itu wanita yang melahirkan bayi lebih dari 4 kilo bobotnya. Ya, jadi ini penelitian, Dok. Ini penelitian bahwa ketika wanita itu, jadi sebenarnya diabetes itu kita harus bahas dulu, ada beberapa sebenarnya diabetes mellitus ya. Diabetes mellitus. Yang tadi kan macam-macam diabetes, yaitu diabetes insipidus dengan diabetes mellitus. Tapi diabetes tersendiri, yang diabetes mellitus itu sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu adalah diabetes yang murni karena kerusakan sel pankreas sehingga insulinnya tidak ada. Kita bayangkan tadi insulin kurang saja dari kita mellitus, sudah bisa jadi diabetes. Mellitus kemudian terbagi satu. Murni tidak ada, absolut tidak ada. Otomatis
dan itu biasanya terjadi dari lahir. Jadi sekarang ada biasa beberapa kita dapatkan pasien diabetes mellitus dari anak-anak. Itu bukan diabetes mellitus tipe 2. Itu adalah diabetes mellitus tipe 1. Tipe 1. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 adalah diabetes mellitus yang didapatkan dengan beberapa faktor risiko tersebut tadi. Kemudian yang ketiga adalah diabetes mellitus kehamilan. Jadi ada orang yang hamil, gulanya tinggi. Ketika gulanya tinggi, gulanya nggak dipakai, itu akan menjadi sumber untuk pembentukan energi dalam tubuh, terutama untuk kalau kita hamil anaknya. Jadi ketika lahir anaknya pasti besar, karena ini gula ini tidak digunakan untuk ibu, tersimpan tapi ke anaknya. tersimpan dan digunakan oleh anak. Sehingga bayi-bayi yang lahir dari wanita yang diabetes mellitus itu memang bayinya bisa lebih dari 4 kilo. Itu salah satu faktor risiko, belum tentu gula, tapi ketika dia pernah melahirkan bayi lebih dari 4 kilo itu sudah faktor risiko untuk kemungkinan dia akan gula ke depannya. Berarti bukan karena bayinya sehat sampai segemuk itu atau bagaimana? Tapi itu salah satu faktor risiko atau Faktor penanda risiko. bagi ibu, kemungkinan ibunya akan gula nanti. Iya, artinya sebagai warning. Ya, Seperti itu. tanda-tanda. Baik dok. Berarti dari diabetes mellitus ini ternyata terbagi 3 lagi dok ya? Empat terakhir. Ada diabetes mellitus tipe lain. Tipe lain. Tipe lain itu biasanya karena pengaruh obat-obatan. Obat-obatan. Atau karena ada tumor di pankreas sehingga mengganggu metabolisme pankreas sehingga terjadi diabetes mellitus di luar jalur yang tadi, bukan karena hamil, bukan karena gaya hidup, dan bukan karena memang insulinnya tidak ada. Oke, nah dari 4 turunan dari diabetes mellitus ini, yang pertama kan memang sudah didapatkan yang dari kerusakan pankreas itu dari lahir dok ya, seperti itu. Jadi di sini terkadang ditemukan masih anak-anak ya. Iya, kebanyakan sudah dari gangguan bawaan. Terus yang kedua didapatkan. Nah, inilah didapatkan dari gaya hidup, dari apa dan segala macam. Terus yang ketiga kehamilan, dan terakhir dari obat-obatan. Dan yang paling banyak sebenarnya adalah diabetes mellitus tipe 2. Tipe 2 yang didapatkan. Kita bahas yang kita dapatkan sekarang ini adalah masyarakat. DM tipe 2. Betul dok. Saya juga sebenarnya termasuk ngeri kalau membahas diabetes karena dari sebagian besar orang rata-rata penyakit diabetes kan. Dan pernah saya dengar istilah dok, kalau diabetes itu ibu dari semua penyakit. Apakah itu benar atau seperti apa dok? Karena kan dari penyakit jantung pembunuh nomor 1 di dunia. Kalau diabetes katanya ibu dari semua penyakit. Semua penyakit ya. Jadi memang diabetes mellitus itu banyak temannya. Ketika gulanya tidak terkontrol, diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang bisa merusak pembuluh darah. Termasuk pembuluh darah jantung sehingga bisa terjadi penyakit jantung, pembuluh darah otak sehingga bisa terjadi stroke, pembuluh darah di kaki sehingga bisa terjadi luka yang tidak sembuh-sembuh ya. Jadi makanya ketika diabetes mellitus itu terjadi, tubuh seperti mandi gula. Mandi gula itu di dalam tubuh kita kan penuh dengan pembuluh darah. Dia akan merusak metabolismenya karena berlebihan. Sesuatu yang berlebih itu tidak bagus sehingga akan merusak tadi pembuluh darah. Sehingga di mana saja bisa terjadi karena dalam tubuh kita memang banyak pembuluh darah, seluruhnya ada pembuluh darah. Jadi ketika terjadinya di kepala stroke, ketika terjadi luka di kaki karena itu pembuluh darahnya juga rusak, atau pembuluh darah di jantung, jadi terjadilah serangan jantung. Jadi bisa dibilang memang ini adalah akar permasalahan penyakit-penyakit yang ada. Berarti yang tadinya istilahnya ibu dari penyakit sekarang menjadi istilah baru akar dari penyakit yang lain. Sebenarnya dia juga penyakit yang menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Penyakit-penyakit yang lain. Tadi apa dok, usia rentan di umur 40 tahun. 45 tahun tanpa faktor resiko, 40 tahun dengan faktor resiko. Namun di lapangan kita temukan banyak juga di bawah umur 40 ya dok ya? Sekarang paradigma bergeser mungkin karena gaya hidup ya. Sekarang kan banyak makanan boba-boba atau yang kue-kue cheese cake yang banyak. Jadi pola hidup sebenarnya yang merusak ini. Jadi menyebabkan terjadinya pergeseran umur dari penyakit. Artinya dulu 40 tahun di mana kita baru sukses, baru bekerja, baru banyak makan, mungkin kita baru terkena penyakit itu, tapi sekarang paradigmanya bergeser.
lebih mudah. Banyak saya dapatkan lebih mudah. Iya, saya tertarik dok kata-kata kita dok lah, mungkin di umur 40 tahun baru bisa mendapatkan banyak uang, kemudian banyak makan sehingga penyakit diabetes banyak merajalela di umur 40 tahun ke atas. Itu penelitian ya. Itu penelitian betul dok, dan saya rasa itu kenyataan memang yang ada. Karena mungkin di usia sebelum 40 kan mungkin masih merintis sana sini, bergantung sana sini, begitu hemat sana sini, sehingga ada beberapa mungkin makanan yang tidak terpuaskan. Tapi di umur 40 seperti itu. Oke, sudah bisa ya. Nah, sekarang dok kita sudah tahu ternyata diabetes punya tipe seperti ini dan faktor risikonya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya dok, kira-kira bagaimana kita menandai atau mengetahui gejalanya bahwa kayaknya kita diabetes deh, harus segera periksa atau gimana? Jadi kalau kami dokter biasanya sudah memberi edukasi tanda-tanda gula banyak dalam tubuh, itu ada gejala klasiknya. Gejala klasik. Kami bilang 3P, tapi kita nggak usah bilang dalam bahasa medisnya ya, kita bilang dalam bahasa awamnya aja. Jadi ada 3 gejala khas. Yang pertama selalu haus, selalu lapar, dan selalu buang air kecil di malam hari terutama deh. Tapi ini tidak serta-merta satu gejala saja, tapi ini namanya trias. Semuanya harus ada, dan semua pasti ada ketika gula terlalu tinggi. Dan gejala klasik lainnya adalah penurunan berat badan tiba-tiba tanpa diketahui apa penyebabnya, tanpa melalui diet. Jadi itu gejala klasik untuk gula. Ketika sudah ada 3 gejala tersebut disertai penurunan berat badan tanpa penyebab khusus, misalnya kita nggak diet nih, terus tiba-tiba turun tanpa sebab, itu kita sudah harus curiga. Oh, coba deh cek untuk apakah turun berat badan drastis tuh. Turun berat badan drastis tanpa diketahui penyebabnya. Karena apa? Karena tadi gula dalam tubuh banyak tapi nggak bisa digunakan sebagai energi. Jadi akhirnya tubuh tidak bisa, di suatu saat tubuh jenuh, tidak bisa lagi menggunakan energi tersebut, tidak ada pembangun energi, sehingga berat badan bisa turun dengan tiba-tiba. Sedangkan gejala yang tidak khas lainnya ada banyak, misalnya kram-kram ya. Pada wanita biasanya ada gatal di vagina, kemudian ada muncul luka yang tidak sembuh-sembuh, kemudian pada laki-laki misalnya terjadi impotensi tanpa sebab ya, itu sudah harus kita curigai, oh mungkin nih orang gula. Kalau misalnya, oh dok kok saya impotensi termasuk dok ya? Salah satu gejala yang tidak khas. Tidak khas. Dibanding tadi yang gejala khas tadi itu. Dari 2 gejala khas dan tidak khas ini, yang mana dominan boleh dikatakan sudah ini gula kayaknya? Ya. Khas atau tidak khas dok? Ketika gejala klasik ada, itu pasti gula. Klasik. Yang khas ini ya? Itu memang mekanisme yang terjadi akibat gula dalam darah tinggi. Jadi tubuh akan selalu merasa haus karena tidak bisa menggunakan energi tersebut. Haus tapi sebenarnya banyak cairan, jadi kencing-kencing, dan selalu lapar karena memang tidak ada tenaga. Jadi tiga gejala tersebut harus ada. Harus ada. Dan kemudian tiba-tiba turun berat badan. Jadi kalau sudah terjadi seperti itu, khas sekali untuk menyatakan bahwa ini memang gula. Tinggal dipastikan dengan pemeriksaan laboratorium yang lainnya. Jadi pemirsa TV Pare, menarik sekali apa yang dikatakan Dr. Novi, bahwa gejala khas yang dirasakan orang bisa dicurigai dia gula dok ya, itu tadi dia suka haus, lapar, dan buang air kecil di malam hari. Dan yang satu juga mengalami penurunan berat badan yang drastis tanpa sebab seperti itu dok. Jadi tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba berat badannya turun. Dan belakangan ini banyak tren yang saya dapatkan. Sekarang ini memang kebetulan Dinas Kesehatan lagi menggalakkan mensosialisasi TBDM. Jadi sekarang rata-rata pasien yang kami dapatkan dengan TBC, kita harus screening gula enggak. Nah, begitu pasien juga gula, TB enggak. Jadi paradigmanya sekarang seperti itu yang terjadi. Rata-rata pasien TBC. Jadi TBDM ini singkatan dari
tuberkulosis dengan diabetes mellitus. Dengan diabetes mellitus. Wih, Pasien masuk ini sebenarnya untuk dokter sih. Tapi ketika pasien masuk TBC harus curiga harus DM. di screening segera. Screening DM-nya, screening diabetes mellitusnya. Ketika pasien diabetes, screening TBC-nya. Karena banyak seperti itu yang kita dapat. Dan itu ada penemuan terkait, Dok. Iya, Yang banyak tadinya kasus terjadi. awalnya dikira dia cuma TB, ternyata diabetes Ya, juga. karena kasus pelaporan kasus sekarang banyak sekali, bagus sekali proses pelaporannya, di mana setiap pasien TBC kita laporkan kasus DM-nya dan ternyata berjalan seiring. Jadi sekarang kita tingkatkan Berarti lagi seperti kewaspadaan. penyakit ini saling berkolaborasi sekarang. Bukan berkolaborasi sebenarnya, itu tadi kalau misalnya diabetesnya tidak diketahui, daya tahan tubuh turun, kita ketemu dengan orang tertular, oh ternyata diabetes, ternyata TB. Tapi nggak tahu kalau ada diabetes. Makanya tugas dokter untuk melakukan screening. Ketika pasien diabetes mellitus daya tahan tubuh turun, gampang sekali untuk tertular dengan TBC. Jadi kita harus screening, oh ini DM. Iya, betul sekali, Dok. Jadi ketika daya tahan tubuh turun, itu rentan kena penyakit dari luar. Ini Dan namanya tidak menutup penyakit imunokompromis, mengganggu kestabilan dari imun dalam tubuh dari diabetes mellitus ini. Ini hanya salah satu penyakit imunokompromis. Banyak juga penyakit imunokompromis lainnya seperti HIV, TBC itu sendiri. Artinya banyak risiko ketika daya tahan tubuh menurun. Ya, betul. Seperti itu. Wow. Daging sekali pemirsa bahwa penyakit diabetes bukanlah penyakit yang main-main, Dok. Iya, betul sekali. Kita tidak boleh menganggap enteng atau sepele dari penyakit ini, karena kita dengar sendiri tadi dari gejala klasik dan tidak klasik ini sering sekali kita temui di banyak orang, dan itu menandakan warning atau peringatan untuk kita semua untuk betul-betul menjaga kesehatan diri kita. Belum lagi diabetes juga punya faktor dari keturunan, Dok, ya. Jadi apakah itu keturunan ataupun tidak, apakah kau memiliki keturunan ataupun tidak, itu harus tetap dijaga karena tetap ada risiko. Oke, tidak ada dari keturunan, tapi dari yang gaya hidup atau yang didapatkan juga bisa berpotensi terkena oleh diabetes. Nah, sekarang, Dok, kita kan sudah tahu jenis-jenis diabetes, kemudian gejala-gejala klasik. Sekarang kira-kira untuk yang terakhir kita bahas di sini, Dok, adalah bagaimana cara pengobatan atau menghindari dari penyakit diabetes mellitus itu sendiri. Kita oke lah, dia sudah positif diabetes. Itu seperti apa, Dok? Sebenarnya dengan kita ketahui faktor resikonya, kita sudah tahu pencegahannya harus seperti apa. Ketika misalnya kita dapatkan pasien, oh ini pasien gemuk nih, ada hipertensi. Jadi sebelum terjadi diabetes, obati hipertensinya. Misalnya ada pasien berarti jangan tunggu terdiagnosa diabetes saja. Terdiagnosis baru diobati, karena akan lebih riskan lagi kalau pasien sudah gemuk, hipertensi, ditambah lagi diabetes, akan menambah banyaknya obat yang harus diminum. Kemudian yang tadi hipertensi, ya berobat teratur untuk hipertensinya, turunkan berat badannya dengan cara mengatur diet terutama ya. Jadi sebenarnya diabetes mellitus itu kalau tahap-tahap awal kita nggak mesti obati dengan obat, tapi bisa dengan mengatur pola hidup. Pola hidup sehat, dalam hal ini mengurangi karbohidrat, yang Kemenkes itu kan mengatur dalam satu piring isi piringku, betul sekali, Dok. 1/4 karbohidrat, sayur-sayuran, dengan 1/4-nya adalah lauk pauk, protein. Buahnya adalah sedikit. Nah, sekarang kan banyak paradigma, Dok, saya suka makan buah, katanya buah sehat. Tapi jangan berlebih juga, karena porsi untuk buah memang nggak terlalu banyak dalam. Ketika berlebih, sesuatu yang manis berlebih, mau itu cemilan, mau itu buah, juga karena bisa meningkatkan. Di buah juga ada gula. Banyak juga gula. Kemudian kolesterol, ya tentunya konsumsi yang berminyak atau santan-santan itu dikurangi. Kemudian apa tadi itu, ibu-ibu yang memang sudah tahu, oh ini nanti saya ada faktor risiko dari orang tua saya nih, saya hamil misalnya, ya sudah, jangan terlalu banyak makan manis selama hamil. Mentang-mentang dibilang, oh saya lagi ngidam nih, Dok, mau yang manis terus, tetap harus kontrol. Jadi bagaimana cara pencegahannya itu tadi, gaya hidup sehat dari awal. Kalau misalnya kita tidak ada kegemukan, ya atur pola hidup sehat. Kemudian kalau sudah terjadi kegemukan dan disertai dengan penyakit-penyakit yang lain, obati penyakit yang lain tersebut dengan teratur. Nah, ada 2 penyakit yang memang sering terjadi di masyarakat. Sebenarnya ada beberapa, tapi yang intinya adalah hipertensi dengan diabetes itu
penyakit yang tidak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol dengan minum obat teratur. Jadi itu saja kita hindari, bagaimana caranya, dan kita melakukan screening. Misalnya kita umur 45 tahun nih, tidak ada diabetes, tidak ada hipertensi, tidak ada gemuk, tidak ada kolesterol, itu kita screening untuk gula di beberapa laboratorium juga bisa. Misalnya ya kita nggak usah sebut nama ya, ada laboratorium besar, itu kita screening. Ada kok beberapa laboratorium memang menyediakan ini untuk screening. Screening itu belum tentu terjadi, tapi kita sudah aware. Karena kita tahu, oh orang tua saya seperti ini, saya nggak gemuk, tapi setiap kalau umur 45 tahun tanpa faktor risiko, setiap 3 tahun dianjurkan untuk screening. Setiap pencegahan 3 tahun dok? Ya, setiap 3 tahun tanpa faktor risiko umur 45 tahun. Umur 45 tahun. Oke dok. Kalau obat ya tadi, Iya. obat ya ke dokter. Iya ke dokter ya. Karena kami akan menentukan. Jadi kan sekarang orang banyak nih pakai Google, cuman Google-nya enggak bertanggung jawab karena kita nggak tahu dari sumber yang mana. Iya betul dok. Apalagi belakangan ini saya dengar ada namanya down insulin. Aduh, dari mana itu ya? Iya. Maksudnya itu kita harus pandai-pandai menggunakan sosial media, di mana sumber yang terpercaya, betul, yang bisa kita percayai ya. Karena kami saja dokter untuk mengobati itu butuh banyak melihat faktor resiko. Oh, laboratorium juga kita harus lihat, oh ini fungsi ginjalnya masih bagus, masih bisa dapat obat seperti ini. Oh ini sudah harus dapat insulin, oh ini sudah harus dapat obat minum. Jadi untuk pengobatan memang harus ke dokter dan berobat. Karena ternyata ada tadi barusan saya dapat pasien, saya visit, Bu, obat gulanya dapat dari mana? Saya beli dok, pertama kali sudah dikasih sama dokter puskesmas, terus setelah ini sudah minum berapa lama? Udah 2 tahun. Dari mana dapatnya obat ini? Beli sendiri. Dan ternyata gulanya tidak terkontrol. Jadi tidak ada gunanya minum obat tanpa kita ketahui ini gulanya sudah terkontrol atau tidak. Nah, jadi salah satu pencegahannya adalah berobat teratur dengan faktor risiko yang ada. Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibi adalah rumah sakit milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare, yang terletak di Jalan Tonrangeng, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. Nama rumah sakit ini didedikasikan kepada istri B.J. Habibi, Hasri Ainun Habibi, yang berprofesi sebagai dokter. Rumah sakit ini diresmikan pada tanggal 14 Maret tahun 2020 oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah bersama Wali Kota Parepare, Taufan Pawe. Pembangunan rumah sakit ini dilatar belakangi dengan pelayanan rujukan kesehatan yang banyak terpusat di Kota Makassar, sehingga dibuatkan program rancangan program jangka menengah daerah atau RJMD untuk membangun rumah sakit regional tipe B di Parepare dan di 5 kota kabupaten lainnya, seperti Kota Palopo, Kabupaten Bone, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Selayar, dan Kabupaten Tanah Toraja. Rumah sakit ini terdiri dari 7 lantai dengan ketersediaan tenaga medis dokter berjumlah 66 orang, terdiri dari 46 dokter spesialis dan 20 dokter umum. Pasien pertama diterima pada tanggal 26 Februari. Di tahap awal, rumah sakit ini baru membuka 9 poliklinik dari 12 poliklinik, diantaranya, polineurologi, poli mata, poli obstetri ginekologi, poli interna, poli kulit, poli bedah, poli telinga hidung tenggorokan, poli ortopedi, dan poli umum. Seiring berjalannya waktu, rumah sakit ini terus mengalami peningkatan, baik dari segi pelayanan kesehatan maupun peralatan medis. Meski masih berusia muda, namun rumah sakit ini telah meraih beberapa penghargaan dan prestasi di tingkat nasional. Jadi pemirsa,
setelah kita mengetahui gejala dari diabetes mellitus itu sendiri, itulah yang harus kita lakukan untuk pencegahannya. Jadi ketika hipertensi, ya lakukan atau perbaiki pola hidup kita seperti berobat itu. teratur. Berobat teratur. Kemudian ketika ada kolesterol, ya itu tadi dikurangi makanan yang berlemak, bersantan dan segala macam. Begitupun juga dengan faktor-faktor risiko untuk ibu hamil, segera mereview orang tua saya dulu ada diabetes atau apa, untuk seperti itu. Kemudian pengobatannya jangan tunggu kita didiagnosis diabetes baru mau berobat, tapi jauh sebelum diabetes terkena itu harus semua diperiksa dengan baik dan di screening. Dan tadi dok juga saya dengar soal kegemukan dan segala macam. Apakah dari faktor kegemukan merupakan faktor yang paling terbesar orang terkena penyakit diabetes? Hampir semua penyakit diawali resikonya itu dari gemuk. Jadi ternyata orang gemuk itu punya banyak faktor radang. Jadi kalau kami orang dokter bilang inflamasi. Nah, kalau inflamasi itu ya ada banyak, bisa di jantung, bisa di otak. Jadi menyebabkan penyakit di mana saja, bisa dari otak, bisa jadi diabetes, hipertensi. Oh iya dok, ini kan tadi tipe klasiknya. Gejala klasik. Iya, gejala klasik turun berat badan drastis. Berarti dia dari gemuk kemudian drastis turun berat badan. Itu betul sekali. Gejala khas. Berarti ketika kita gemuk, kemudian mengalami beberapa gejala seperti hipertensi, kolesterol, itu harus segera mungkin melakukan pola hidup sehat seperti dok. Artinya segera melakukan diet tentunya dok ya, sebelum turun berat badan drastisnya seperti itu. Betul sekali dok. Oke, dan cara pengobatannya pemirsa itu tadi, periksa ke dokter, ikuti anjuran dokter, dan jangan menunggu bahwa benar-benar kita mengalami diabetes baru mau periksa. Tapi itu semua harus dilakukan jauh sebelum terkena diabetes, seperti itu dok. Baik, saya rasa menarik sekali perbincangan kita. Saya rasa kita masih butuh banyak waktu dok, karena saya juga tadi tertarik persoalan makanan. Dokter Novi sempat menyinggung pemirsa beberapa jenis makanan yang memiliki gula yang tinggi, dan saya rasa pemirsa TV Pare akan ada satu episode satu session memang kita harus membahas soal pola makan atau makanan dok ya. Terkait nanti akan ada dokter gizi yang masuk di Pare-Pare, itu gizi boleh seluruh jenis penyakit dengan makanan yang harus dimakan itu boleh dikonsultasikan ke beliau. Karena betul, semuanya berawal dari situ saya lihat dok ya, seperti itu. Karena saya pun pemirsa TV Pare sedang menjalani diet ya. Artinya apa? Dengan mengetahui apa yang kita bahas hari ini menjadi informasi, menjadi satu perhatian khusus untuk kita semua, bahwa diabetes itu memang berbahaya tapi bisa dihindari dari sekarang. Mulai dari gejala apa yang kita rasa saat ini. Yang tadinya kolesterol, harus seperti ini. Yang tadinya hipertensi harus seperti ini. Dan yang paling penting, yang gemuk itu ya harus segera melakukan pola makan, harus hati-hati seperti itu sebelum turun berat badan drastis dok ya. Betul sekali dok. Baik, saya rasa cukup dok pertemuan kita siang hari ini. Sebagai penutup, saya mempersilakan Dr. Novi untuk memberikan pesan-pesan ke pemirsa TV Pare. Kira-kira apa yang ingin disampaikan sebagai resep atau anjuran hidup sehat mencegah dari diabetes mellitus itu sendiri. Silakan dok. Jadi sekarang kan banyak nih makanan-makanan yang banyak mengandung gula. Jadi ketika kita makan sesuatu, kita sudah harus mereview, hari ini saya sudah makan gula, jadi besok jangan diulang-ulang. Jadi intinya adalah kita mulai mengatur makanan seimbang ya, di mana ada karbohidrat, protein, lemak. Gula ini termasuk dalam karbohidrat, di mana kita ketahui bahwa kenapa sih orang diabetes dilarang makan nasi? Padahal nasi itu tidak manis, tapi dia karbohidrat. Jadi mulailah atur diet yang seimbang supaya tidak terjadi penyakit metabolik di kedepan harinya. Kalaupun sudah terjadi diabetes mellitus atau kalau ada merasa gejala, saya ini kemungkinan diabetes, segeralah ketemu dengan dokter terdekat untuk didiagnosis untuk DM-nya dan berobat teratur ketika sudah terjadi diabetes mellitus. Jangan pernah menghentikan pengobatan itu sendiri sampai dokternya mengatakan ini gulanya sudah terkontrol, karena itu akan mengakibatkan munculnya komplikasi yang tidak diharapkan. Saya kira itu saja. Oke, pemirsa TV Pare, luar biasa sesi kita hari ini.
Jadi hidup sehat itu tidak mesti selalu yang manis-manis, tapi hidup sehat itu akan terasa manis jika kita jalani dengan seimbang. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa TV Pare. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akan kembali ke season-season berikutnya. Saya Suljaya Patahudin undur diri dari ruang depan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.